revolusi mental, membangun generasi cerdas berkarakter, hadapi perubahan zaman, harapan bangsa untuk masa depan. Tingkatkan moral dan keilmuan, wujudkan generasi emas Indonesia, satukan cita dalam ragam budaya sebagai pelajar Pancasila. Beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkebinekaan. Assalamualaikum Pak Oki. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak Oki? Sehat? Alhamdulillah sehat. Nah Pak Oki, jadi hari ini kita akan sedikit berbincang-bincang ya Pak Oki, terkait nantinya Pak Oki akan melaksanakan proses coaching. Jadi di sini Pak Oki sebagai coach, nanti coachingnya Ibu Pevni ya Pak Oki. Iya. Nah, dan saya sebagai observer. Nah, saya ingin mendiskusikan beberapa hal dengan Pak Oki nih. Jadi, yang pertama itu sebelum saya mengamati proses coaching, Pak Oki, saya itu nantinya ada rubrik penilaian Pak Oki. Jadi nantinya saya akan mengamati dan menilai berdasarkan rubrik itu ya Pak Oki. Nah, adapun rubrik itu nantinya saya akan melihat dan mengamati apakah coachingnya Pak Oki nanti memang sesuai dengan alur tirta. Yang kedua, bagaimana Pak Oki sebagai coach memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachi. Dan yang ketiga, saya akan mengamati bagaimana coachi merespon dan menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari Pak Oki. Dan juga nantinya saya akan melihat apakah prinsip coaching itu sudah berjalan dalam proses coaching, seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelum itu, saya izin merekam dulu ya Pak Oki, nanti sebagai acuan dan proses evaluasi kita ya Pak Oki. Nah, sebelum Pak Oki lanjut ke proses coaching, saya ada beberapa pertanyaan nih buat Pak Oki. Yang pertama, kira-kira kompetensi yang mana yang ingin Pak Oki kembangkan nantinya saat Pak Oki melaksanakan proses coaching? Tentunya dalam proses coaching nantinya saya ingin mengembangkan kompetensi di bidang presence, yaitu bagaimana saya nanti bisa hadir secara penuh, fokus, lalu untuk mendengarkan aktif serta mengajukan pertanyaan berbobot. Ya berarti ada 3 kompetensi yang ingin Pak Oki kembangkan ya Pak Oki. Iya. Nah, dari ketiga kompetensi yang tadi, yang mana nih yang lebih spesifik yang akan Pak Oki kembangkan? Kalau untuk yang lebih spesifik, mungkin saya lebih ke arah bagaimana mengajukan pertanyaan berbobot, Bu. Ya, nah, karena di situ seringkali kita mengalami kesulitan mencari kata kunci dan menggunakannya sebagai pertanyaan berbobot agar nanti bisa kita membantu coach untuk menggali potensinya sendiri. Iya, bagus sekali ya Pak Oki. Berarti kompetensi yang lebih spesifik itu yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot ya Pak Oki. Nah, kalau boleh saya tahu nih Pak Oki, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan apa yang Pak Oki inginkan nih? Indikator dari proses coaching yang akan dilakukan nanti adalah bagaimana coaching itu dapat memunculkan ide-ide serta rencana aksi yang akan beliau kembangkan sendiri dan dapat mempertanggungjawabkan serta menjalankannya secara penuh. Iya, bagus sekali Pak Oki. Nah, Pak Oki, nanti saya akan mengamati proses coaching Pak Oki. Nah, nanti pas selesai Pak Oki melaksanakan coaching, nanti kita berbincang-bincang lagi ya Pak Oki ya. Kita akan membahas kembali seperti apa proses coaching yang sudah Pak Oki lakukan di percakapan pasca observasi nanti ya Pak Oki. Iya. Nah, kalau begitu silahkan Pak Oki melakukan coaching.
dengan Koci Pak Oki. Semoga lancar ya Pak Oki. Insya Allah Bu Yana, terima kasih. Assalamualaikum Pak Oki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Ani. Iya, waalaikumsalam Pak Oki. Selamat siang Pak. Selamat siang. Gak apa-apa ya dipanggil Bu Ani, panggilannya ya Bu ya. Iya, panggilan sehari-hari itu Pak Oki. Biasa saja Pak. Oh iya Bu Ani, apa nih kira-kira yang mau kita bicarakan? Iya Pak. Ini Pak, saya ada sesuatu hal yang mengganjal di hati saya pada saat ini Pak. Kira-kira ada enggak waktu luang Bapak pada saat ini? Insya Allah kita bisa lah untuk meluangkan waktu. Memangnya apa yang mengganjal Bu Ani? Begini Pak, sekarang ini saya kan mengajar di kelas 6 ya Pak ya. Jadi di kelas 6 ini sebagaimana yang Bapak juga ketahui itu siswanya sudah berkisar umurnya sekitar 11 sampai 12 tahun. Tetapi di sini yang saya hadapi, siswa saya itu masih kurang semangatnya dalam literasi Pak. Bahkan untuk memahami suatu bacaan mereka masih terkendala Pak. Jadi itu yang merasa berat di hati saya, sehingga saya merasa tidak menjadi guru yang seutuhnya. Itu yang saya rasakan pada saat ini Pak. Oh, jadi masalahnya itu ya Bu ya, Bu Ani. Iya Pak. Mengajar di kelas 6 dan tadi berapa jumlahnya, 20 orang ya Bu ya? Iya. Dan permasalahannya adalah bagaimana kok anak-anak di literasi kurang gitu ya Bu ya? Iya Pak. Oh ya, yang jadi masalah siswa yang kurang literasinya dan belum mampu memahami apa yang dibacanya, itu yang menjadi permasalahan Bu Ani. Memangnya ada berapa orang kira-kira di kelas Ibu yang literasi, yang menurut Ibu literasi atau yang belum mampu memahami apa yang mereka baca? Iya, begini ya Pak. Untuk di siswa saya di kelas 6 itu jumlahnya mereka itu 20 orang ya Pak ya. Tapi yang terkendala itu 5 orang siswa saya itu yang masih jauh dari yang saya harapkan itu Pak. Karena mereka itu kurang bersemangat dalam literasi dan juga dalam memahami bacaan yang dibaca. Ini menyangkut 5 orang siswa ini Pak. Jadi apa yang harus saya lakukan ini Pak? Oh, jadi hampir 25% yang belum mampu ya Bu ya? Nah iya Pak, 1/4 gitu Pak. Ya, 1/4 cukup banyak ya. Kalau menurut Bu Fevni sendiri Bu Ani, apa yang menyebabkan 5 orang siswa ini belum mampu untuk memahami bacaan yang mereka baca? Iya Pak, setelah saya lihat-lihat ini Pak, siswa saya yang 5 orang ini, mereka itu terkendala sepertinya kurang bersemangat Pak dalam pembelajaran. Padahal di sini saya sudah berusaha Pak untuk memberikan langkah-langkah yang menurut saya itu bisa membuat mereka itu lebih bersemangat sehingga sama mereka yang 5 orang ini dengan siswa yang lain. Nah, dan di sini saya juga merasakan Pak bahwa siswa saya yang 5 orang ini setelah saya amati dan saya telusuri, mereka ini berasal dari keluarga yang biasa-biasa saja sehingga kepedulian dari orang tuanya juga kurang. Itu yang saya rasakan Pak. Oh begitu ya Bu ya. Ini kalau tidak salah ya Bu, kalau tidak salah saya mendengar tadi apa yang Ibu sampaikan, bahwa Ibu sudah menyediakan waktu kurang lebih 15 menit untuk membaca sebelum belajar. Dan sebenarnya Bu Fevni tadi juga mengatakan mungkin kurangnya kontrol orang tua di rumah, bukankah begitu ya Bu ya?
apa alasan Ibu mengatakan kalau siswanya Ibu itu kurang kontrol di rumah? Kurang kontrol oleh Iya, orang Pak. tua. Untuk mengangkat keinginan siswa tadi, Pak, saya sudah berusaha memberikan tugas dengan gambar-gambar yang menarik, ya Pak ya. Setelah sampai besoknya di sekolah, siswa ini santai saja menjawab, Pak. Kalau tugasnya itu, saya lupa Bu, tanpa ada rasa tanggung jawab. Jadi di sini saya berkesimpulan. Dan saya juga bertanya, Pak, apakah tugasnya ada ditanya oleh orang tua di rumah, Nak? Dan mereka itu langsung aja menjawab santai, Pak. Oh, tidak ada, Bu. Ibu saya sibuk. Kan seperti itu. Jadi saya mengambil kesimpulan kalau kontrol orang tua itu juga kurang di rumah, sehingga siswa itu merasa santai dan tidak jauh dari rasa tanggung jawab. Padahal seperti yang saya sampaikan kepada Bapak Oki ya Pak, saya sudah menyediakan waktu 15 menit untuk siswa itu pagi sebelum pembelajaran dimulai, supaya mereka itu bisa melakukan literasi, apa saja itu bentuknya Pak. Tidak hanya untuk pelajaran, bisa ada buku-buku komik, ada buku cerita yang menarik lainnya. Tetapi mereka itu kurang apa ya itu namanya ya Pak, tidak bersemangat. Jadi saya merasa itu adalah suatu hambatan bagi saya, suatu masalah bagi saya yang harus saya cari apa solusinya, seperti itu Pak. Oh begitu ya Bu ya. Kalau saya lihat tadi bukan main ya, luar biasa yang telah Ibu lakukan sebenarnya. Kira-kira ini Bu, apa yang akan Ibu lakukan supaya siswa itu sebenarnya bisa terbiasa membaca sehingga mampu untuk memahami yang dibacanya? Iya Pak, kalau menurut saya Pak, untuk mengatasi dengan kontrol orang tua tadi, barangkali saya bisa dengan melakukan kunjungan rumah. Itu yang terbayang oleh saya pada saat ini Pak. Barangkali saya bisa, kalau untuk mengundang orang tua ke sekolah, itu sudah sering saya lakukan Pak. Jadi kalau sekarang sepertinya saya harus jemput bola dulu. Saya datang berkunjung ke rumah siswa untuk melakukan tanya jawab atau mengetahui bagaimana bentuk siswa ini melakukan pembelajarannya di rumah, dan saya diskusikan nanti dengan orang tuanya kendala yang saya hadapi di sekolah. Oh, itu rencana yang bagus sekali itu Bu. Ini kita sudah berusaha di sekolah, ternyata masih ada menurut Bu Femi yang rasanya kurang nih ya. Kenapa siswa masih juga begitu gitu untuk memahami bacaannya sendiri, atau bagaimana mereka lebih memahami, bagaimana mereka lebih rajin gitu ya. Jadi terpaksa bukan terpaksa sebenarnya Bu ya, memang ini mungkin salah satu jalan lain ya, kunjungan rumah gitu ya Bu ya. Selain itu Bu, apalagi kira-kira yang bisa Bu Femi lakukan selain rencana tadi? Dengan berhadapan dengan Bapak ini, saya juga terinspirasi nih Pak. Saya terbayang juga oleh pikiran saya ini, bagaimana supaya pembelajaran saya lebih menarik, terutama untuk siswa saya yang bermasalah, yang 5 orang ini ya Pak ya, supaya literasinya kembali muncul, supaya mereka bisa memahami bacaan yang dibaca. Barangkali saya juga ingin untuk menyatukan mereka dengan suasana alam, karena menurut saya sudah berjalan hampir 1 semester ini Pak, kami masih belajar tetap di dalam kelas seperti biasa ya Pak ya. Barangkali menurut saya dengan mengganti suasana yang menarik, yang baru, yang menyatu dengan alam, barangkali itu bisa menyemangati mereka, mendorong mereka, sehingga mereka terinspirasi untuk membaca dan memahami dari bacaan yang mereka baca. Itu bagaimana, itu yang saya bayangkan Pak. Ya Bu, sangat menarik sekali Bu ya. Biasanya mereka di kelas monoton, lingkungannya seperti itu, apa yang mereka lihat sehari-hari ya begitulah. Nah kali ini Ibu berusaha, coba dulu lah mungkin ke alam, dan itu langkah yang menurut saya cukup
luar biasa, menarik itu ya Bu ya. Ah, kira-kira nih Bu, kapan Ibu bisa melakukan atau menjalankan ide atau rencana yang Ibu sampaikan tadi? Secepatnya sepertinya Pak Oki. Karena ini suatu masalah ini kalau saya rasakan ini sudah hampir berjalan 4 bulan Pak. Tapi saya tetap berusaha semampu saya tanpa saya konsultasikan dengan siapapun karena saya ingin mencoba Pak. Tetapi setelah dengan konsultasi, dengan bicara dengan Bapak, jadi saya punya motivasi tersendiri. Jadi saya ingin untuk mewujudkan sesegera mungkin, barangkali besok saya akan melakukan kunjungan rumah dulu dengan orang tua dan berikutnya saya akan berusaha untuk membawa mereka belajar di luar dan menyatu dengan alam. Semoga itu menyenangkan bagi mereka ya Pak ya. Berarti rencana Ibu tadi ada kunjungan rumah, lalu ada metode belajar yang berbeda. Iya Pak. Selain dari yang 2 rencana ini, kira-kira masih ada nggak Bu rencana lain yang akan Ibu kembangkan? Iya. Menurut saya ada yang harus saya kembangkan lagi Pak. Barangkali metode mengajar saya yang masih gaya-gaya lama ya Pak ya. Monoton ya Bu ya? Iya, barangkali saya harus menyesuaikan dengan pertumbuhan siswa saya sekarang, dengan perkembangan zaman sekarang ya Pak ya. Jadi di sekolah saya kebetulan saya ada jaringan internet ada ya Pak ya, Chromebook ada, barangkali saya bisa memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada dengan menyajikan materi yang lebih menarik lagi kepada siswa saya, barangkali dengan menampilkan video atau apa bentuknya yang lain sehingga mereka lebih bersemangat lagi Pak. Barangkali itu yang terbayang oleh saya pada saat ini Pak. Iya, luar biasa Bu Febni. Jujur saya sendiri senang mendengar bagaimana Bu Febni memiliki ide-ide untuk bisa merubah situasi atau merubah permasalahan Bu Febni ini untuk bisa jadi lebih baik lagi, bisa terpecahkan. Rasanya dari pembicaraan kita ini bagaimana perasaan Bu? Saya sangat bersyukur sekali ya Pak ya sudah mengganggu waktunya Pak Oki. Tapi saya merasa betul-betul bermanfaat sekali hari ini Pak. Apa yang saya rasakan yang menjadi beban saya bahkan sudah 4 bulan ke depan ya yang belakang ini saya rasakan Pak. Tapi saya berusaha sendiri untuk mencari solusi dengan langkah-langkah dan kiat-kiat saya. Tapi dengan berbicara dengan Pak Oki, berbagi pikiran dengan Bapak, saya merasa lebih lega dan apa yang mengganjal di hati saya sudah terjawab rasanya Pak. Jadi saya untuk besok-besok saya akan berusaha lagi untuk menjalankan ide yang saya akan wujudkan tersebut untuk siswa saya. Oke Bu, untuk rencana yang Bu Wani ini sampaikan tadi, kira-kira ada nggak yang bisa membantu atau siapa saja nanti yang akan terlibat? Iya Pak. Di sini sebenarnya kita tidak bergerak sendiri ya Pak ya. Sebagaimana kami di SD itu kan ada guru mata pelajaran tuh, ada guru penjas dan ada guru agama dan tidak terlepas dari kontrol dari kepala sekolah. Jadi nanti saya akan menyampaikan hal ini kepada kepala sekolah saya di sekolah dan kami akan membicarakan dengan teman-teman saya yang 2 tadi dengan ibu mata pelajaran. Barangkali mereka, saya rasa mereka sangat mendukung sekali Pak untuk mewujudkan ide yang saya ingin capai ini. Oke, berarti semua sudah terpecahkan sepertinya ya Bu ya. Rencana sudah ada, siapa saja yang akan membantu, pelaksanaannya juga tadi Bu sudah menyampaikan rencananya akan dilaksanakan kapan ya begitu ya Bu ya. Iya Pak. Kira-kira apa lagi nih Bu? Jadi saya nanti akan
apa ya Pak ya, saya merasa nggak sabar itu Pak menunggu hari esok untuk melaksanakan ini, dan saya akan segera menyampaikan kepada Pak Oki apa yang saya rasakan dan pengalaman belajar apa yang saya dapatkan untuk besok-besoknya. Dan saya berharap tujuan yang ingin saya capai ini bisa terpecahkan besok, dengan harapan siswa saya yang 5 orang ini nanti juga ada perubahannya dan mengalami peningkatan ke depannya sesuai dengan harapan saya, Pak. Oke, mantap Bu Ania. Jadi terima kasih banyak ya Pak Oki atas waktunya. Ini saya sudah mengganggu Pak Oki di waktu jam belajar ya Pak Oki. Tapi luar biasa sekali Pak. Bapak sangat membantu dan sangat mendorong saya sehingga saya termotivasi untuk melakukan langkah-langkah yang akan saya wujudkan. Oke, sama-sama Bu Ani. Nanti saya juga nih menunggu kabar selanjutnya dari Bu Ani ya. Iya, terima kasih banyak Pak atas waktunya. Iya, sama-sama. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Assalamualaikum Pak Oki. Waalaikumsalam Bu Yana. Nah, sekarang kita berbincang-bincang lagi ya Pak Oki, mengevaluasi bagaimana pelaksanaan coaching Bapak Oki dengan Ibu Pevki tadi ya Pak Oki. Iya Bu. Nah, gimana nih perasaannya nih Pak Oki? Perasaan alhamdulillah ya Bu ya, lega rasanya. Lah. Nah, kalau boleh saya bertanya nih Pak Oki, bagaimana Pak Oki menilai sendiri performa dalam kompetensi yang tadi Pak Oki? Kalau secara pribadi saya menilai mungkin sudah jauh lebih baik dibandingkan proses coaching saya terdahulu ya Bu ya. Jadi saya sudah berusaha untuk mengikuti bagaimana seharusnya menurut alur kita, lalu bisa mendengarkan dengan rasa. Saya berusaha untuk mencari kata-kata kunci dari yang disampaikan oleh coach, dan saya gunakan itu menjadi bahan untuk bertanya. Namun bisa saja mungkin saya ada kekurangan-kekurangan yang mungkin tidak saya sadari. Iya, bersyukur sekali ya Pak ya. Berarti menurut Bapak kompetensi yang Bapak harapkan tadi sudah tercapai ya Pak ya? Insya Allah. Nah, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Pak? Sangat boleh Bu. Ya, izin ya Pak. Saya mengamati tadi pada saat Bapak Oki melakukan coaching dengan coachingnya yaitu Bu Pevni, memang sudah sesuai dengan sebagaimana mestinya Bapak, karena di sana juga Bapak menggunakan alur tirta, jelas sekali tujuannya, identifikasi, rencana aksi, bahkan tanggung jawabnya sudah Bapak tanya tadi ya Bapak, sehingga yang saya amati Ibu coachingnya, Ibu Pevni sudah mengutarakan ide-ide berdasarkan dari pertanyaan-pertanyaan yang mendorong untuk Bu Pevni menjawab gitu ya Pak ya. Sudah sangat bagus sekali. Nah, bagaimana pendapat Pak Oki dari penilaian saya ini Pak? Terima kasih banyak Bu. Kalau penilaian Ibu demikian, mungkin bisa saja nanti saya akan berlatih jauh lebih baik lagi, ya. Iya, tadi Pak juga mengatakan bahwasannya yang coaching hari ini lebih baik daripada coaching-coaching sebelumnya ya. Memang sangat betul sekali, apabila kita banyak berlatih nanti kita akan lebih baik lagi ya Pak ya. Nah, sekarang yang akan saya tanya, apa rencana atau tindakan untuk selanjutnya Pak Oki? Dari yang sudah saya lakukan tadi dalam proses coaching, walaupun kita sudah merasa itu jauh lebih baik dari sebelumnya, tentunya kita tidak boleh bersenang hati dulu,
dan saya akan mencoba jauh lebih baik lagi, khususnya untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan sehingga Koci bisa memunculkan ide-idenya secara mandiri untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Iya Pak Oki, betul sekali Pak Oki. Nah, dari diskusi kita kali ini Pak Oki, apakah Pak Oki sudah terbayang nih akan meningkatkan performa di area ini? Iya, sudah terbayang Bu. Itu khususnya di bagian bagaimana kita memberikan pertanyaan yang jauh lebih berbobot lagi. Karena itu menurut saya itu adalah sebuah kunci dari keberhasilan proses coaching itu sendiri. Nah, kapan nih Pak Oki melaksanakan coaching-coaching selanjutnya nih dengan rekan Pak Oki? Kebetulan nih dalam proses sekolah, dalam proses pelaksanaan supervisi akademik ya Bu ya, nanti bisa di situ kita bisa berlatih bersama dengan rekan-rekan guru untuk memperbaiki diri, memperbaiki proses coaching, memperdalam kompetensi kita. Iya, bagus sekali Pak Oki. Nah, siapa nih yang bisa membantu Pak Oki atau yang bisa bekerja sama dengan Pak Oki? Untuk yang bisa membantu dan bekerja sama, saya rasa saya tidak akan pilih-pilih ya Bu ya. Siapapun nanti bisa junior kah, guru junior atau malah guru-guru yang senior, siapapun nanti kalau mereka bersedia, dan saya harapkan juga mereka bersedia untuk membantu saling berlatih mungkin, karena apa yang kita lakukan ini sebenarnya harus dimiliki oleh seluruh guru. Iya, betul sekali Pak Oki. Nah Pak Oki, saya izin ya Pak Oki, bahwasannya hasil pengamatan ini akan saya catat ke dalam form supervisi akademik ya Pak Oki. Nah, sebelum penutup nih Pak Oki, nah Pak Oki ingin menyatakan apa sih yang Pak Oki dapat dalam proses observasi ini? Bisa saya dengar Pak Oki? Baiklah Bu. Ternyata bagaimana kita untuk menyelesaikan masalah dari permasalahan yang disampaikan oleh Koci itu tidaklah gampang, karena terkadang kita harus memberikan pertanyaan-pertanyaan yang jauh lebih berbobot agar saat itu permasalahan Koci kita dapat langsung terselesaikan. Andaikan kita tidak dapat menggali atau mendorong Koci untuk menemukan potensi dirinya, tentunya permasalahan yang mereka sampaikan terhadap kita tidak akan terselesaikan pada saat itu juga. Bisa jadi nanti molor lagi, bisa jadi molor lagi. Jadi kompetensi coaching itu sangat-sangat diperlukan, sehingga kita dapat membantu sesama rekan dalam menyelesaikan masalah serta memunculkan dan mengembangkan ide dan potensi diri mereka maupun diri kita sendiri. Demikian Bu. Iya, terima kasih Pak Oki. Saya nih nggak sabar lagi nih mendengarkan apa perkembangan dari pelaksanaan coaching dari Pak Oki ya Pak Oki ya. Ya, terima kasih Pak Oki karena sudah menjawab beberapa pertanyaan saya, dan mudah-mudahan ada kesempatan bagi kita untuk saling sharing lagi ya Pak Oki. Dan mudah-mudahan apapun yang Pak Oki rencanakan berjalan dengan lancar, dan Pak Oki selalu sehat selalu dan lancar rezekinya ya Pak Oki. Mungkin hanya itu. Assalamualaikum Pak Oki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Yana. Iya, sama-sama Pak Oki.